Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di kesempatan kali ini Bu Adni akan menjelaskan mengenai hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring dari suatu lingkaran, serta menghitung luas lembaran lingkaran dan juga apotemanya. Yang pertama terlebih dahulu adalah hubungan besar sudut pusat dan panjang busur. Anak-anak bisa perhatikan gambar lingkaran yang ada di depan anak-anak. Di sini ada suatu lingkaran dengan jari-jari AO dan jari-jari BO. Kemudian ada busur AB di sini ya. Kemudian di sini ada sudut pusat yaitu sudut AOB. Nah, anak-anak bisa lihat bahwa perbandingan dari panjang busur dibanding dengan keliling lingkaran itu besarnya akan sama dengan besar sudut pusat dibanding dengan sudut satu putaran. Nah, dulu pernah Bu Adni bahas bahwa busur lingkaran itu erat kaitannya dengan keliling suatu lingkaran. Jadi kalau kita bandingkan antara panjang busur dengan keliling lingkaran, itu besarnya sama dengan perbandingan sudut pusat, ini misalnya sudut pusat ya, dibanding dengan sudut satu putaran penuh lingkaran. Sehingga karena di sini adanya panjang busur AB, kita bisa menghitung panjang busur AB ini dengan cara kita bandingkan panjang busur AB dibanding dengan keliling lingkaran. Hasilnya akan sama dengan besarnya sudut pusat. Di sini sudut pusatnya adalah sudut AOB ya. Kita banding dengan sudut satu putaran lingkaran yaitu 360 derajat. Sehingga keliling lingkaran kita bisa pindah ke ruas kanan, maka diperoleh panjang busur AB itu sama dengan besar sudut pusat AOB dibagi dengan 360 derajat dikali keliling lingkaran. Di sini keliling lingkaran Bu Adni gunakan rumus 2πr, tapi kalau yang diketahui misalnya adalah diameter, maka anak-anak bisa menggunakan rumus keliling lingkaran yaitu pi kali diameter. Jadi ini untuk menghitung panjang suatu busur ya menggunakan rumus ini, yaitu besar sudut pusat dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran. Oke, anak-anak perhatikan gambar lingkaran di depan ya, bahwa di sini Bu Adni mempunyai suatu lingkaran. Kemudian ada sudut pusat AOB dan juga ada sudut pusat COD. Nah, hal ini bisa kita bandingkan anak-anak. Kemudian ada busur AB ya, dan ada busur CD. Nah, anak-anak bisa menggunakan perbandingan sebagai berikut. Besar busur AB kalau kita bandingkan dengan besar busur CD itu sama dengan besar sudut pusat AOB dibanding dengan besar sudut pusat COD. Jadi misalkan nanti ada contoh soal nih yang diketahui adalah panjang busur AB, sudut pusat AOB, sudut pusat COD, kemudian diminta menghitung panjang busur CD. Nah, kita bisa menggunakan perbandingan ini ya. Busur AB dibanding besar atau panjang busur CD itu sama dengan besarnya sudut pusat AOB dibagi dengan besar sudut pusat COD. Nanti bisa menggunakan rumus ini. Jadi kita bandingkan ya. Panjang busur ini dibanding panjang busur ini itu sama dengan besar sudut pusat ini dibagi dengan sudut pusat yang ini. Begitu ya anak-anak ya. Oke, kali ini Bu Adni akan berikan contoh terkait dengan menghitung panjang busur suatu lingkaran. Ada gambar lingkaran ya. Diketahui besar sudut AOB itu adalah 30 derajat dan jari-jari lingkarannya adalah 21 cm. Yang ditanyakan adalah panjang busur AB. Bu Adni lupa ini sudah Bu Adni kerjakan tadi. Nah, untuk menghitung panjang busur AB, kita pakai rumus yang tadi ya, bahwa perbandingan sudut pusat dibagi dengan sudut satu putaran lingkaran itu nanti kita kalikan dengan kelilingnya. Nah, di sini sudut pusatnya adalah AOB yang menghadap busur AB ya. Maka panjang busur AB itu sama dengan sudut pusat AOB dibagi 360 derajat dikali 2πr. Besarnya sudut AOB itu adalah 30 derajat. Anak-anak, ini M ini menyatakan besar ya. Jadi M ini dibaca besar sudut AOB kayak gitu. Besar sudut AOB-nya adalah 30 derajat. Kita bagi dengan 360 derajat. Kita kalikan dengan 2 dikali 22/7 dikali jari-jarinya yaitu 21. Ini sudah Bu Adni sederhanakan. 21 bagi 7 itu 3. Kemudian 30 kita sederhanakan dengan 360 derajat itu 1/12 gitu ya.
1/12, kemudian 12 dengan 2 itu menjadi 6, kemudian 6 dengan 3 menjadi 2 sini ya, sehingga ini hasilnya 22 dibagi 2, sehingga panjang busur AB itu hasilnya adalah 11 cm. Oke, soal nomor 2, anak-anak bisa perhatikan di sini ada gambar lingkaran ya, ada gambar lingkaran dengan suatu sudut pusat di sini adalah AOB, sudutnya 35 derajat, panjang busur AB-nya 14 cm. Kemudian panjang sudut pusat besar sudut COD adalah 140 derajat. Yang ditanya adalah panjang busur CD. Nah, kita bisa menggunakan perbandingan yang seperti tadi ya. Kita bandingkan aja, ini yang mau kita hitung yaitu panjang busur CD. Kita bandingkan dengan panjang busur AB seperti ini, nanti akan sama dengan besar sudut pusat COD, nih COD dibagi dengan besar sudut AOB. Jadi senilai gitu ya, di satu tempat seperti ini. Nah, CD akan kita hitung, kemudian panjang busur AB-nya 14, besar sudut COD itu 140 derajat, besar sudut AOB itu 35 derajat. Sehingga nanti 14 ini kita bisa pindah ruas ya, menjadi 140 derajat per 35 derajat, kita kalikan 14. Nah, ini ada yang bisa kita sederhanakan ya. 140 dibagi 35 itu 4. Kayak gini. Lalu 4 kali 14 itu adalah 56 cm. Sehingga panjang busur CD-nya adalah 56 cm. Oke, yang kedua adalah hubungan besar sudut pusat dan luas juring. Nah, di sini ada gambar lingkaran lagi, anak-anak. Gambar lingkaran ini ada yang namanya juring ya di sini ya, yaitu juring AOB. Nah, kita kalau mau menghitung besarnya juring AOB ini, nanti di sini ada kaitannya erat dengan luas lingkaran. Coba anak-anak perhatikan perbandingan yang ada di sini, bahwa luas juring itu kalau dibagi dengan luas lingkaran itu sama dengan besarnya sudut pusat yang ada di juring itu dibagi dengan sudut satu putaran lingkaran. Nah, anak-anak perhatikan di sini ada juring AOB ya. Kita diminta menghitung besarnya atau luasnya juring AOB. Berarti kita bandingkan tuh, kita pakai perbandingan luas juring AOB kita bandingkan dengan luas lingkaran. Itu hasilnya sama dengan perbandingan dari besarnya sudut pusat AOB dibandingkan dengan sudut satu putaran lingkaran, yaitu 360 derajat. Di sini ya anak-anak. Nah, nanti kita bisa pindah ruaskan luas lingkaran ke ruas kanan, sehingga luas juring AOB itu sama dengan besar sudut pusat AOB dibagi dengan 360 derajat, kita kalikan dengan luas lingkaran. Luas lingkaran di sini Bu Ani tuliskan rumusnya pi R kuadrat, atau nanti kalau yang diketahui diameternya, anak-anak bisa cari dulu jari-jarinya, atau bisa langsung menggunakan rumus 1/4 pi kali diameter kuadrat. Gitu ya anak-anak ya. Kemudian mirip dengan panjang busur yang tadi, di sini Bu Adni punya lingkaran, kemudian ada juring AOB dan ada juring COD dan ada sudut pusatnya ya. Nah, kalau kita diminta menghitung salah satu dari juring yang ada di sini, misalnya diminta menghitung luas juring AOB nih ya, kita bisa pakai perbandingan anak-anak. Jadi nanti dibandingkan nih luas juring AOB kita bandingkan dengan luas juring COD. Itu sama dengan besarnya sudut pusat AOB dibagi dengan sudut pusat COD. Jadi misalkan nanti nih ada soal diminta menghitung besarnya luas juring AOB. Diketahuinya sudut AOB dan sudut COD serta luas dari juring COD. Nah, kita bisa gunakan perbandingan seperti ini. Gitu. Nah, dari dua hal tadi kita bisa menuliskan hubungan besar sudut pusat, panjang busur, dan luas juring adalah sebagai berikut. Sudut pusat dibanding sudut satu putaran itu sama dengan panjang busur dibanding keliling lingkaran itu sama dengan luas juring dibagi atau dibanding dengan luas lingkaran. Jadi kalau panjang busur itu kaitannya dengan keliling lingkaran, kalau luas juring itu kaitannya dengan luas lingkaran gitu ya. Karena panjang busur itu busur sendiri itu bagian dari keliling lingkaran, kemudian juring sendiri itu bagian dari luas lingkaran. Seperti itu anak-anak.
Oke, buat ini akan berikan contoh terkait dengan menghitung luas juring suatu daerah. Di sini diketahui ada suatu juring A, O, B ya. Nah, kita diminta menghitung luasnya. Di sini jari-jarinya adalah 14 cm, kemudian sudut pusatnya adalah 60 derajat. Nah, kita menghitungnya menggunakan rumus yang tadi ya, bahwa luas juring AOB itu sama dengan besarnya sudut pusat AOB dibagi dengan 360 derajat dikalikan dengan luas lingkaran. Luas lingkarannya saya pakai pi kali R kuadrat. Kemudian ini besarnya 60 derajat dibagi 360 derajat dikali 22/7 kali 14 kali 14. Ini kita bisa sederhanakan ya, ini 1, ini 6. Next ini dan ini 1, ini 2. Ini dan ini 1, ini 3. Sehingga menghasilkan 22 kali 14 dibagi 3. Sayangnya ini nanti akan banyak pecahan. Luas juringnya adalah 308 dibagi 3. Hasilnya adalah 102,67 kalau tidak salah cm persegi ya, karena luas juring. Jadi kita bisa gunakan rumus ini ya. Contoh yang kedua, ini terkait dengan perbandingan dari dua buah juring ya. Nah, di sini diketahui ada luas juring ROS nih. Ada dua juring ROS dan juring POG. Sudut pusat ROS adalah 60 derajat, sudut pusat POG adalah 45 derajat. Dan luas juring POG ini ya, luas juring POG itu 180 cm persegi. Kita diminta menghitung luas juring ROS. Caranya kita gunakan perbandingan ya. Kita gunakan perbandingan. Jadi yang kita cari adalah luas juring ROS. Kita bandingkan dengan yang diketahui yaitu luas juring POG. Nah, lalu kita bandingkan besarnya sudut. Besar sudut ROS kita bagi dengan besar sudut POG. Sehingga nanti luas juring ROS itu sama dengan besar sudut ROS itu 60 derajat dibagi 45 derajat. Kemudian luas juring POG nya kita pindah ruas di sini ya, luas juring POG. Ini kita bisa sederhanakan nih menjadi 4/3 ya, sehingga 4/3 kita kalikan dengan 180 cm persegi. Hasilnya kalau tidak salah adalah 240 cm persegi. Ini adalah luas juring ROS. Itu ya, kita gunakan perbandingan sama dengan panjang busur. Oke, next adalah menghitung luas tembereng anak-anak. Kemarin Bu Atni sudah menjelaskan apa itu tembereng ya. Tembereng itu terbentuk dari tali busur dan dibatasi oleh suatu busur. Nah, untuk menghitung luas tembereng anak-anak, karena daerah yang diarsir ini adalah temberengnya, untuk menghitungnya kita harus menghitung dulu yang pertama luas juringnya ya. Luas juringnya baru kita kurangkan dengan luas segitiganya, karena di sini ada luas juring AOB. Misal kita mau menghitung luas tembereng AB ya, maka yang harus kita hitung dulu adalah luas juring AOB, lalu kita kurangkan dengan luas segitiga AOB ini ya, sehingga hasilnya adalah luas tembereng AB ini. Semoga bisa dipahami ya. Nah, berarti akan berikan contoh bagaimana menghitung luas tembereng. Di sini ada lingkaran, lingkarannya ada juringnya yaitu ROS, kemudian ada tembereng RS, ada sudut pusat ROS ya, dan jari-jarinya adalah 7 cm. Jadi ini 7 cm ya, ini jari-jarinya. Kemudian anak-anak perhatikan bahwa sudut ROS sendiri merupakan sudut pusat yang sudutnya adalah siku-siku. Kalau siku-siku berarti sudutnya 90 derajat. Nah, langkah-langkahnya untuk menghitung luas tembereng, ingat bahwa kalau menghitung luas tembereng itu rumusnya, kalau luas tembereng RS berarti anak-anak harus menghitung luas juring ROS dulu ya. Ini lalu kita kurangkan dengan luas segitiga ROS. Nah, langkah yang pertama kita hitung dulu luas juring ROS. Nah, bagaimana menghitung luas juring ROS? Gampang ya.
Luas juring ROS caranya adalah sudut dari ROS ya, besar sudut ROS dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. Luas lingkaran yaitu pi R kuadrat. Sehingga sudutnya tadi 90 derajat dibagi 360 derajat kita kalikan dengan 22/7. R-nya adalah 7 kali 7. Ini kita sederhanakan. Ini sederhanakan itu 1/4. Berarti 22 kali 7 dibagi 4 hasilnya adalah 38,5 cm persegi. Ini luas juring ROS. Next, kita akan menghitung luas segitiga ROS. Nah, cara menghitung luas segitiga, anak-anak masih ingat ya, luas segitiga itu adalah alas kali tinggi bagi 2. Alas kali tinggi bagi 2. Nah, alasnya itu 7, tingginya itu 7 ya. 7 kali 7 dibagi 2. Hasilnya 49 dibagi 2 yaitu 24,5 cm persegi. Sehingga kita bisa menghitung luas tembereng RS itu sama dengan luas juring ROS dikurangi luas segitiga ROS sama dengan 38,5 dikurangi 24,5 hasilnya adalah 12 cm persegi. Ini adalah luas tembereng RS. Semoga bisa dipahami urutannya ya. Oke, terakhir adalah menghitung panjang apotema. Anak-anak coba perhatikan lingkaran di depan anak-anak semua. Di sini Bu Adni memiliki suatu juring lingkaran, bisa disebut seperti itu juga ya. Di sini ada jari-jari OB itu yaitu R, jari-jari OA juga R itu kan jari-jari ya. Kemudian ada tali busur tali busur AB dan ada apotema OC. Ya, ada apotema OC. Jadi di sini Bu Adni bisa tulis OC itu adalah apotema. Ingat anak-anak, apotema itu selalu tegak lurus dengan tali busur. Kemudian apotema itu membagi tali busur menjadi 2 sama panjang. Jadi misalnya di sini ada titik tengah untuk apotema ya. Maka panjang BC itu sama dengan panjang AC, yaitu setengah dari tali busur AB ini. Nah, untuk menghitung apotema anak-anak, kita menggunakan teorema Pythagoras lagi ya. Bahwa nanti jumlah kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Sisi siku-sikunya adalah OC dan AC. Ya, sehingga untuk menghitung, kita kan mau menghitung OC nih. OC itu diperoleh dari akar R kuadrat sisi miring ini kita kurangkan dengan AC kuadrat. Jadi untuk menentukan panjang apotema, akar dari R kuadrat dikurangi AC kuadrat. Nah, AC ini adalah setengah tali busur ya anak-anak. Nah, semoga bisa dipahami. Contoh yang terakhir, kita diminta menghitung panjang apotema. Diketahui suatu lingkaran dengan jari-jarinya 10 cm, ini 10, ini 10. Kemudian tali busur AB itu 16 anak-anak. Berarti nanti panjang AC itu sama dengan panjang BC, yaitu 16 bagi 2, sehingga sini nanti 8, sini 8. Nah, kita diminta menghitung panjang apotema. Apotemanya adalah OC, ini adalah apotema. Nah, R-nya berapa? R-nya adalah 10. Kemudian panjang setengah tali busurnya yaitu BC yang akan kita pakai. BC itu setengah dikali tali busur AB, yaitu setengah dikali 16 sama dengan 8 cm. Nah, panjang apotema OC itu sama dengan akar dari R kuadrat dikurangi BC kuadrat. Boleh BC kuadrat, boleh AC ya, sama saja. Sehingga akar dari 10 kuadrat kita kurangkan dengan 8 kuadrat. Hasilnya adalah 100 dikurangi 64 sama dengan akar dari 36, sehingga OC itu sama dengan 6 cm. Maka panjang apotemanya adalah 6 cm. Demikian penjelasan Bu Adni mengenai hubungan antara besar sudut pusat, kemudian panjang busur, luas juring, kemudian menghitung luas tembereng suatu lingkaran dan menghitung apotema suatu lingkaran. Jika ada pertanyaan bisa WhatsApp Bu Adni. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.